Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Nah, terkhusus untuk anak-anakku kelas 10 TKRO 1, TKRO 2, dan TBSM. Semangat ya dalam belajar walaupun pada kesempatan kali ini kita masih dalam belajar daring. Oke. Pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vera Nita Effendi SE. Pada kali ini kita pertemuan kedua ya. Nah, dalam pelajaran simulasi komunikasi digital, kita akan mempelajari tentang menerapkan metode peta minda atau mind mapping. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak nih peta minda apa? Nah, apabila adik-adik masih kurang tahu tentang peta minda, mari kita bahas. Mind maps. Oke ya. Pengertian peta minda. Peta minda adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir dari segala arah dan menangkap berbagai sudut yang bertujuan untuk meningkatkan dan membudayakan keterampilan berpikir dalam kalangan pelajar ke arah menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan inovatif. Metode ini juga dikenal dengan sebutan peta pikiran yang dirancang dengan secara khusus untuk dapat atau bisa memudahkan kita dalam mempelajari serta juga menuangkan pikiran itu terhadap sebuah persoalan atau masalah. Nah, peta minda pun atau peta konsep merupakan suatu proses dalam menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf. Jadi, peta minda itu adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir dari segala arah agar menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan inovatif. Next ya, lalu apa sih manfaat kita mempelajari peta minda? Nah, yang pertama, manfaatnya itu membantu seseorang untuk bisa atau dapat merencanakan serta berkomunikasi. Nah, yang kedua, membuat Anda menjadi lebih kreatif. Kemudian yang ketiga, membantu Anda dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian membantu Anda untuk dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan. Serta mempermudah di dalam penyusunan serta menjelaskan pikiran-pikiran yang terdapat dalam pemikiran Anda. Lalu, bagaimana cara membuat peta minda? Yang pertama, menentukan bahan bacaan, yaitu mencari tema yang tepat dengan yang sedang dipelajari. Kemudian, menentukan konsep yang relevan. Dan yang ketiga, mengurutkan konsep mulai dari inklusif hingga yang tidak inklusif. Lalu, selanjutnya, mulai menyusun konsep di atas kertas dengan menempatkan konsep yang paling inklusif di puncak. Nah, setelah itu, dengan konsep-konsep lainnya. Oke. Busan, pada tahun 2005, contoh merancang liburan ya teman-teman. Nah,
Ini kita beri contoh bagaimana sih merancang liburan dengan peta minda. Misalkan ini pikiran kita. Ini kita nih, kita ingin merencanakan tentang liburan. Nah, kita buat perencanaan dalam pikiran yang kita tuangkan dengan awalan kita tuangkan dari kertas, media kertas, kemudian lalu langsung ke pikiran kita. Jadi kita tuangkan dalam pikiran dan kertas ya. Nih, ketika kita mau liburan, kita harus menyiapkan tempat. Tempatnya kemana ya? Pedesaan, pegunungan, laut, mau ke pantai atau ke sungai ya. Nah, pedesaan pun ada lagi nih. Lalu kalau misalkan kita berangkat ke pedesaan, kita mau bersepeda atau berjalan kaki ya nanti di sana. Kemudian apabila kita ke pegunungan, kita mau trekking atau mau ski ya. Tapi kalau misalnya ski itu harus yang di salju. Kalau di batu nggak bisa ya. Lalu kalau misalkan kita pergi ke laut, kita akan berenang. Nah, apabila kita pergi ke pantai, lalu kita bermain pasir atau berjemur di bawah matahari. Lalu ketika kita ke sungai, kita mau memancing atau berperahu ya. Nah, itu ya. Itu hal yang harus kita pikirkan ketika kita ingin melakukan suatu hal. Maka dari itu, dibuatlah peta minda. Bagaimana pikiran kita membuat peta minda agar sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita ya. Terrealisasi dengan baik. Lalu, kapan nih? Liburannya kapan nih? Nah, di sini apakah musim panas kita akan berjemur di bawah terik matahari atau pada saat musim dingin kita bermain salju? Lalu bagaimana transportasinya? Apakah kita menggunakan mobil? Apakah kita menggunakan bus? Apakah kita menggunakan pesawat? Apakah kita menggunakan perahu? Atau kereta? Sepeda? Atau bahkan jalan kaki? Nah, lalu untuk teman siapa saja ya yang ingin kita ajak? Kemudian ada akomodasi. Nah, apakah kita tongkang menggunakan kapal atau kincir angin, hotel, cottage, losmen, atau kita tidur di mana nih? Ya kan? Kemudian, ataukah kita camping dengan membawa tenda atau peralatan camping? Nah, atau kita hanya ingin mengunjungi mercusuar saja, seperti yang ada di Pulau Biawak atau yang ada di daerah seberang ya. Jadi, sebelum kalian merencanakan sesuatu, maksudnya sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian itu harus merencanakan sesuatu tersebut agar sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Oke ya, jadi ini adalah contoh dari peta minda. Next, apapun yang akan kalian bahas, ini contohnya liburan ya. Apapun yang akan kalian bahas, kalian harus memikirkan dari beberapa atau dari segala aspek. Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari belakang, dari depan. Dan resiko-resiko yang akan kalian hadapi. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami untuk bekal kalian nanti. Mungkin
Ini yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.